Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pembuatan video pembelajaran. Seperti yang Bapak Ibu pahami bahwa di masa pandemi seperti sekarang, peserta didik kita itu tetap perlu mendapatkan layanan pendidikan, khususnya yaitu layanan pembelajaran. Berbagai cara sudah ditempuh oleh guru untuk tetap memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik kita. Ada yang menge-sharekan materinya lewat bahan ajar ataupun slide gitu ya. Tetapi ada juga yang berusaha menyampaikan materinya itu lewat video pembelajaran. Kelebihan materi yang disajikan lewat video pembelajaran adalah peserta didik akan termotivasi untuk menggali secara lebih mendalam materi-materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini sangat dimungkinkan karena video pembelajaran itu tersendiri bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda. Ada gambar, ada suara, kemudian ada gambar bergerak yang bisa disajikan. Itulah yang akan memotivasi siswa untuk belajar secara lebih mandiri. Hal ini pada akhirnya kita harapkan bisa meningkatkan pemahaman belajar siswa. Nah, beranjak dari hal di atas, kiranya pembuatan video pembelajaran itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan untuk memberikan layanan pembelajaran secara lebih maksimal kepada peserta didik kita. Baik, sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang pembuatan video pembelajaran, terlebih dahulu mari kita lihat apa yang menjadi kompetensi dasar dari mata diklat ini. Adapun kompetensi dasar dari mata diklat ini yaitu setelah mengikuti mata diklat ini, kita mengharapkan Bapak Ibu nantinya bisa membuat video pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian kita lanjut ke indikator keberhasilan. Adapun indikator keberhasilannya yaitu yang pertama, kita mengharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan pengertian video pembelajaran. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa menjelaskan kelebihan media video pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menjelaskan unsur-unsur video pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menjelaskan langkah-langkah pembuatan video pembelajaran. Kemudian, yang terakhir, Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran yang diampu. Baiklah Bapak Ibu, mari kita awali dari pengertian video pembelajaran. Video pembelajaran adalah sebuah media yang disusun secara sistematis dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip pembelajaran dan kontennya sudah disesuaikan dengan kurikulum. Pembuatan video pembelajaran ini tidak lain tujuannya adalah untuk membantu ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekarang kita lanjut pada kelebihan video pembelajaran. Yang pertama yaitu efektif dan efisien. Efektif ini adalah lebih kepada tepat sasaran, tepat guna. Jadi video pembelajaran ini sangat tepat digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya abstrak sehingga terkesan menjadi lebih real. Nah, biasanya kita menggunakan video pembelajaran interaktif.
Jadi dengan adanya penjelasan secara virtual, jadi sesuatu konsep yang sifatnya abstrak dapat lebih mudah dipahami oleh siswa, yaitu dengan menggunakan video pembelajaran. Kemudian efisien. Efisien ini bisa kita lihat dari waktu. Pembuatan video pembelajaran tidak selamanya memerlukan waktu yang lama untuk materi yang kompleks ya. Bapak Ibu bisa saja menyajikan materi itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu dengan memilih materi-materi pokoknya saja. Yang penting materi pokok ini bisa mengakomodir materi yang lainnya. Kemudian materi-materi pelengkap yang lainnya itu bisa dibaca pada bahan ajar, sehingga kita akan dimudahkan ataupun diuntungkan dari sisi waktu yang diperlukan untuk pembuatan video pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendapatkan pengalaman belajar yang baru. Nah, kelebihan dari video pembelajaran adalah video ini bisa menghasilkan gambar, suara, kemudian animasi gitu ya. Itulah kelebihan-kelebihan yang kemudian memotivasi siswa untuk belajar. Siswa tidak akan cepat bosan belajar dari video pembelajaran karena mereka bisa menemukan sesuatu yang unik yang tidak ditemukan pada media yang lain. Nah, ini tentunya akan memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan pengalaman belajar yang baru. Meskipun sejatinya pengalaman belajar yang mereka dapat dari video ini adalah pengalaman pembelajaran secara tidak langsung. Kemudian kelebihan media video pembelajaran berikutnya adalah mudah dimengerti. Kenapa video pembelajaran ini bisa memberikan sisi kelebihan pada kemudahan dimengerti oleh siswa? Karena dalam video pembelajaran disajikan sebuah gambar, kemudian di gambar itu diberikan mini teks yang akan lebih memperjelas pesan dari materi yang disajikan. Ini tentunya akan memudahkan siswa di dalam memahami materi. Kemudian mendukung pembelajaran aktif. Ini pastinya sesuai ya Bapak Ibu, karena dengan kita mengemas materi pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran, kita akan berusaha menyajikan seefektif mungkin, seefisien mungkin materi-materi itu. Kemudian di akhir perekaman video itu kita menyisipkan pesan kepada peserta didik agar mengerjakan tugas-tugas yang sudah disiapkan oleh guru, dan sumber informasi untuk penyelesaian tugas itu ada pada video pembelajaran. Jika siswa mengalami kendala ataupun informasi yang didapatkan dari video ini dirasa belum cukup, guru bisa mengarahkan siswa nanti untuk mencari informasi pada bahan ajar yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, ini tentunya akan mendukung terjadinya pembelajaran secara aktif. Kemudian kita lanjutkan kepada unsur-unsur video pembelajaran. Yang pertama, teks. Teks ini bisa berupa kata, bisa berupa kalimat. Kemudian gambar. Nah, gambar ini bisa mencakup gambar si penyaji, kemudian background, warna, animasi. Nah, itu termasuk gambar. Kemudian suara. Suara ini bisa mencakup suara si penyaji, suara latar bisa juga, kemudian background atau sound effect. Selanjutnya animasi. Animasi ini adalah pemberian ilustrasi atau pemberian efek gambar bergerak sehingga bisa menyajikan informasi secara lebih utuh. Kemudian kita lanjut kepada kriteria video pembelajaran yang efektif. Adapun kriterianya, yang pertama adalah fungsinya untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Dalam pembuatan video, perlulah kiranya kita memikirkan fitur ataupun konten
yang sekiranya bisa memberikan pengalaman belajar, meskipun sejatinya pengalaman belajar yang ditampilkan adalah pengalaman belajar secara tidak langsung. Kemudian yang kedua, dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini pastinya jelas ya Bapak Ibu, karena materi yang dimunculkan di dalam video sejatinya adalah materi yang sudah didasarkan kepada keterkaitan antara kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan materi ajar. Jadi materi-materi yang dimunculkan di sini seyogianya adalah materi yang relevan, yang mendukung kepada ketercapaian indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang ketiga yaitu strategi belajar secara efektif dan mandiri dari video. Ketika kita menyajikan materi kita dalam sebuah video, pastinya kita akan menyajikan pesan kepada peserta didik kita. Setelah mereka menyimak video itu, kita harapkan peserta didik kita nanti untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah disiapkan oleh guru. Dengan demikian, peserta didik akan aktif mencari informasi dari video pembelajaran yang sudah kita share. Kemudian jika informasi yang didapat belum maksimal, maka peserta didik kita arahkan untuk mencari informasi pada bahan ajar yang sudah kita siapkan. Nah, kondisi ini tentunya sudah mencerminkan adanya sebuah strategi pembelajaran secara aktif dan mandiri yang bisa dimunculkan dari video yang sudah kita buat. Coba kita lanjut sekarang ke langkah-langkah membuat video pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembuatan video pembelajaran, yang pertama yaitu melakukan telaah kurikulum. Telaah kurikulum yang dimaksud di sini adalah terkait materi pembelajaran sebenarnya. Jadi materi yang dimunculkan dalam video pembelajaran seyogianya adalah materi yang sesuai dengan analisis kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Paling tidak materinya ini sesuai dengan pencapaian IPK, indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang kedua, menentukan delivery style. Delivery style adalah cara penyampaian materi yang ada dalam video. Ada beberapa cara penyampaian materi dalam video. Yang pertama, ada namanya screencasting. Screencasting ini adalah cara penyampaian materi dengan cara merekam layar. Biasanya ini dilakukan untuk pembuatan video tutorial. Untuk screencasting ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Yang perlu kita siapkan adalah sebuah software yang bisa merekam aktivitas di layar, kemudian kita siapkan mikrofon untuk narasinya. Kemudian yang kedua ada namanya screencasting dengan pentable. Jadi screencasting dengan pentable ini adalah screencasting dengan menuliskan di layar. Biasanya ini digunakan untuk menuliskan rumus matematika. Kemudian ada istilah selanjutnya yaitu screencasting dengan webcam. Jadi screencasting dengan webcam itu adalah screencasting dengan memunculkan wajah si penyaji. Seperti saya sekarang ini termasuk screencasting dengan webcam. Kemudian ada free recording. Jadi free recording ini adalah suatu perekaman secara langsung terhadap suatu kejadian bertujuan untuk menjelaskan materi dengan cara mempraktekkan langsung kemudian direkam. Itu termasuk free recording. Seperti contoh misalkan ketika kita ingin menjelaskan tentang cara membuat kerajinan, berarti kita merekam aktivitas pada saat membuat kerajinan dan itulah kita share. Itu termasuk free recording. Kemudian selanjutnya adalah top recording. Top recording ini termasuk cara yang unik ya.
Jadi caranya dilakukan dengan menuliskan di kertas, kemudian direkam. Biasanya ini digunakan untuk menyelesaikan soal matematika atau kegiatan menggambar. Kemudian kita lanjutkan, yaitu langkah-langkah pembuatan video selanjutnya, yaitu menyiapkan skrip atau storyboard. Skrip ini adalah kata-kata yang ingin kita sampaikan nanti pada saat perekaman, sehingga ini sangat penting sekali untuk dibuat, sehingga ketika saat perekaman kita akan lancar mengucapkannya dan tidak terlalu banyak mikir. Kemudian yang disiapkan selanjutnya adalah menyiapkan aset audio visual. Aset audio visual ini diantaranya adalah PowerPoint, gambar, background. Selanjutnya adalah recording. Recording ini tahapan perekaman. Setelah recording ada editing. Editing ini adalah mengedit hasil perekaman. Kita bisa menambahkan teks, bisa menghilangkan bagian dari video yang tidak penting, bisa menambahkan transisi, ataupun fitur edit yang lainnya. Nah, pada saat edit, kita memerlukan sebuah aplikasi yang membantu kita. Beberapa software yang bisa digunakan untuk pengeditan, diantaranya ada Camtasia, kemudian Filmora, Bandicam, atau jika Bapak Ibu menggunakan HP, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi KineMaster. Selanjutnya adalah publishing. Publishing ini adalah tahapan kita mempublish video yang sudah kita buat. Mempublish ini ada dua cara, ada yang secara offline dan online. Secara offline, kita bisa mempublish video kita itu dengan membagikan filenya kepada peserta didik lewat hard disk eksternal ataupun CD. Kemudian secara online, kita bisa mempublish video kita ini lewat WA group, Telegram group, atau jika mungkin kita publish pada YouTube, sehingga kita perlu membuat channel YouTube. Selanjutnya kita bicara pada kebutuhan hardware pembuatan video pembelajaran. Yang pertama, kamera. Kamera ini berfungsi untuk merekam video. Kemudian ada perekam suara. Perekam suara ini bisa kita menggunakan mikrofon ataupun bisa juga menggunakan mikrofon bawaan dari laptop. Selanjutnya adalah komputer atau laptop. Komputer atau laptop ini adalah piranti untuk proses editing dan publishing. Kemudian ada lighting. Lighting itu adalah pencahayaan. Jadi kualitas rekaman sangat tergantung pada pencahayaan. Pencahayaan yang tepat bisa menghasilkan kualitas rekaman yang baik. Kemudian tripod. Tripod adalah penyangga kamera pada saat perekaman. Tripod ini sangat penting agar saat perekaman gambar tidak goyang ataupun tidak bergerak. Selanjutnya, kebutuhan software pembuatan video pembelajaran. Yang pertama ada Microsoft PowerPoint, kemudian Camtasia, dan VideoScribe. Jadi pada pembuatan video kali ini hanya 3 ini saja software yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama, PowerPoint ini terkait media presentasi dan terkait juga dengan screencasting ya, yang dibantu dengan Camtasia. Camtasia ini adalah aplikasi yang kita gunakan nanti untuk recording, kemudian editing dan produksi video. Jadi program Camtasia ini bisa merekam tampilan dalam layar, ataupun jika kita ingin memberikan narasi atau webcam video juga bisa. Kemudian VideoScribe. VideoScribe ini adalah aplikasi pendukung untuk membuat animasi pembelajaran secara deskriptif atau opsional. Baiklah Bapak Ibu,
inilah kurang lebih tiga aplikasi yang akan kita gunakan untuk pembuatan video. Nah, untuk aplikasi VideoScribe dan Camtasia akan saya upload di web learning kita. Silakan Bapak Ibu download nanti. Kemudian video pembelajaran tentang pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, kemudian Camtasia dan VideoScribe akan saya berikan pada tutorial-tutorial berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itulah materi yang dapat kami sampaikan tentang pembuatan video pembelajaran. Tetap semangat Bapak Ibu dan selamat pagi.